Saat ini masih dirawat di RSUD karena yang bersangkutan tadi masih mengeluh sesak napas. Hasil pada saat kita awal ke rumah sakit, rumah sakit Muardi, hasil klarifikasi terhadap dokter yang menerima pertama kali, gitu kan, bahwa korban pada saat dibawa ke rumah sakit Muardi itu sudah tidak bernyawa, sehingga bukan di UGD tapi langsung ke kamar mayat. Jadi patut diduga, saya bilang patut diduga bahwa korban itu meninggal dalam perjalanan. Patut diduga. Nah, cuma nanti sekali lagi yang bisa menjelaskan detailnya nanti adalah kita tunggu saja hasil dari otopsi forensik. Padahal kehidupannya kalau kita lihat di bawah garis kemiskinan ya, tapi dia masih bisa berbuat baik untuk orang yang di sekitarnya. Kabar kurang mengenakan datang dari Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman. Pria yang sedang terjerat kasus terorisme itu dinyatakan dalam kondisi yang kurang prima. Munarman dinyatakan sakit selama beberapa hari belakangan ini. Kabar kurang mengenakan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar. Lulusan Universitas Pancasila itu memang tidak merinci penyakit yang diderita Munarman yang kini tengah melingkup di penjara. Aziz mengaku sudah menjenguk kliennya itu beberapa hari lalu walau sakit, namun dia memastikan Munarman tetap baik-baik saja. Terakhir pas sidang Senin 7 Februari 2022 kita jenguk, kata Aziz, Kamis 10 Februari 2022. Dalam pertemuan pada awal pekan kemarin, Aziz mengaku dirinya diminta Munarman untuk dibawakan tasbih. Munarman, lanjut Aziz, selama mendekam di penjara dia kerap menghabiskan waktunya untuk berzikir. Beliau minta dibawakan tasbih untuk berzikir, ucapnya. Oleh karena itu, bawaan yang diminta Munarman dianggap tidak pernah memberatkan baik kuasa hukum atau keluarga. Munarman mengaku sangat menyukai nasi padang, empek-empek Palembang, dan bubble tea. Namun kalau makanan beliau minta dibawakan banyak untuk berbagi ke penjaga dan sesama tahanan, tuturnya. Oleh karena itu, Munarman dikenal sebagai sosok yang dermawan dan suka memberi. Masih ingat Munarman, mantan sekretaris FPI yang ditangkap Densus 88 Polri atas dugaan terorisme pada Mei 2021 lalu? 3 bulan berlalu, Munarman sempat muncul dengan kabar kurang mengenakan. Sempat beredar di media sosial terkait kondisi kesehatan pria yang berprofesi sebagai pengacara itu. Ia dikabarkan kritis di dalam tahanan tanpa tindakan medis. Benarkah demikian? Lalu bagaimana kabar terbarunya? Anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, angkat bicara soal isu tersebut. Menurut Aziz, kondisi terkini kesehatan kliennya yang mendekam di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya baik-baik saja. Aziz mengatakan kalau Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI itu saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, beliau keadaan baik dan sehat walafiat, ucap Aziz saat dikonfirmasi tribunnews.com. Lebih lanjut, kata Aziz, kunjungan yang dilakukan pihaknya ke rutan Polda Metro Jaya menunjukkan jika Munarman mendapatkan perlakuan yang layak dari polisi maupun dari tim detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri. Pihak Densus dan rutan Polda baik dalam pelayanan terhadap tahanan dan memperhatikan kesehatan beliau dengan baik, alhamdulillah, tuturnya. Kendati begitu, kata dia, ada perbedaan penyikapan oleh pihak kepolisian saat pihaknya ingin melakukan kunjungan. Adapun hal itu disesuaikan karena saat ini Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta tengah menerapkan kebijakan PPKM level 4. Ya, ada perbedaan wajar, kerja saja ada aktivitas dan pembatasan, ucap Aziz. Namun Aziz meyakinkan kalau perbedaan penyikapan tersebut dinilai wajar. Mengingat, kata dia, kebijakan itu dibuat demi kebaikan di tengah penyebaran COVID-19 yang makin sangat mengkhawatirkan. Terpenting pihaknya tetap bisa diberikan kesempatan untuk dapat menjenguk dan berbincang dengan Munarman. Pembatasan kan maksudnya karena sesuai kondisi terkait pandemi yang makin ganas tempo hari, kami sangat paham imbuhnya. Diketahui Munarman ditangkap jajaran kepolisian dari detasemen khusus Densus 88 anti teror di rumahnya di Tangerang Selatan, Banten pada 8 April 2022. Penangkapan itu dilakukan atas tuduhan penggerakan orang lain untuk melakukan tindakan pidana terorisme dan bermufakat jahat untuk melakukan tindakan pidana terorisme. Ia menjalankan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Statusnya disebut telah menjadi tersangka sejak 21 April lalu. Hingga kini pihak Densus 88 anti teror Polri masih melakukan penahanan terhadap Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI itu di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya. Didampingi ratusan advokat, anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, menyatakan setidaknya ada ratusan nama advokat yang siap membela Munarman jika perkaranya masuk dalam pengadilan. Ia menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Statusnya disebut telah menjadi tersangka sejak 21 April lalu, kata Aziz saat dalam keterangannya dikutip Senin 2 Februari 2022. Hingga kini pihak Densus 88 anti teror Polri masih melakukan penahanan terhadap Ex-Sekretaris Umum
Front Pembela Islam FPI itu di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, Aziz Yanuar membeberkan rekam jejak Munarman yang telah berkecimpung lama menjadi advokat. Adapun kata Aziz, Munarman pernah menjadi bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, bahkan pernah menjabat sebagai ketua. Tak hanya itu, Munarman juga pernah menjabat sebagai koordinator Kontras Aceh pada 1999 sampai 2000. Rekam jejak tersebut, kata Aziz, yang membuat banyak advokat bersedia untuk membelanya jika perkara ini telah masuk ranah persidangan. Sebagai advokat senior dengan rekam jejak yang panjang di dunia hukum dan HAM, maka tak heran jika ratusan advokat menyatakan siap membela Munarman di persidangan sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan sejawat, katanya. Setidaknya ada 212 nama advokat dalam daftar yang dikirimkan Aziz, termasuk dirinya sendiri yang akan membela Munarman. Adapun para advokat yang sudah menyatakan akan membela Munarman di persidangan sebagai berikut: 1. Sugito Atmo Pawiro SHMH, 2. Muhammad Mahendra Data SHMA MH PhD, 3. Ahmad Wirawan Adnan SHMH, 4. Ahmad Mihdan SH, 5. Nazuri Doak Ahmad SH, 6. Syamsul Bahri Rajam SH, 7. Ahmad Khalid SH, 8. Muhammad Haryadi Nasution SHMH CLA, 9. Muhammad Iswanuddin Tuan Kota SHMH, 10. Aziz Yanuar PSHMH MMM dan sebagainya.